Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang paling mulia di dalam agama Islam. Selama bulan Ramadan, umat Islam berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menahan lapar, haus, dan hawa nafsu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Jika dikiaskan, bulan Ramadan ibarat kebun-kebun yang ditumbuhi aneka pohon berbuah dengan lebat. Kita boleh memanennya sesuka hati kita dan sebanyak mungkin, sebanyak apapun yang kita inginkan. Silahkan dipetik sesuka hati tanpa ada batasan. Pemirsa yang saya banggakan, saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Sebanyak apapun pahala dan ampunan yang kita inginkan, Allah membuka kesempatan untuk kita panen sesuka hati kita dengan cara beribadah dan berbuat baik terhadap sesama. Namun demikian, kembali lagi, ibadah adalah persoalan dari iman. Suatu ketika ia bisa naik dan di saat yang lain bisa menurun. Saat Ramadan menjaga agar puasa kita tetap istiqomah hingga hari terakhir tidaklah mudah. Memasukin awal bulan, semangat ibadah masih menggebu. Masjid dan musola ramai dipenuhi jamaah untuk sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Tetapi begitu hampir memasuki separuh bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sedasar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita telusuri bersama bagaimana kita bisa menjaga istiqomah dalam berpuasa hingga akhir bulan Ramadan. Pertama yaitu menguatkan niat dan tekad kita. Puasa Ramadan adalah ibadah yang membutuhkan niat yang kuat dan tekad yang bulat. Penting bagi kita untuk selalu mengingat tujuan utama dari berpuasa, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan jiwa dan pikiran kita, serta meraih keberkahan dan ampunannya. Segera perkuatlah niat puasa di dalam hati. Pastikan bahwa puasa dilakukan semata-mata karena Allah dan bukan karena faktor-faktor lain seperti tuntutan sosial ataupun budaya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kedua, membangun kedisiplinan dan buat perencanaan. Kedisiplinan dalam menjaga puasa adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan ibadah ini. Mulailah dengan menjaga jadwal berbuka dan sahur dengan tepat waktu, serta hindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu pola puasa yang telah ditetapkan. Pemirsa yang saya banggakan. Yang ketiga, tidak makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka itu kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan yang disajikan di meja makan kita makan akibat perut terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam mengkonsumsi makanan itu tidak baik. Di dalam Al-Quran disebutkan artinya
Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan terlalu berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang keempat, yaitu menghindari hal-hal yang dilarang. Selama bulan Ramadan kita harus senantiasa menjauhi segala hal yang dilarang oleh agama Islam, baik itu perilaku dosa maupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Berhati-hatilah kita dalam bicara, berhati-hatilah kita dalam bertindak ataupun berinteraksi dengan sesama, serta kuasai hawa nafsu dan godaan yang muncul selama bulan Ramadan. Dosa yang diperbuat oleh orang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dapat menyebabkan pelakunya malas beribadah. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kelima, meningkatkan ibadah tapi tidak berlebihan. Selain menjalankan kewajiban berpuasa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain seperti sholat, tilawah Al-Quran, zikir, dan sedekah. Manfaatkan bulan Ramadan sebagai waktu untuk meraih keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dengan memperbanyak amal ibadah dan kebaikan. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan, kita perlu melakukan secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, pernah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memarahi sekelompok sahabat yang memiliki semangat ibadah berlebihan sehingga dikhawatirkan membahayakan pengamalnya. Pemirsa yang saya banggakan. Yang keenam, yaitu memelihara lingkungan yang mendukung. Untuk menjaga istiqomah di dalam berpuasa, lingkungan yang mendukung sangatlah penting. Jalilah hubungan yang baik dengan keluarga, teman-teman sejawat, komunitas yang dapat mengingatkan dan memberikan semangat. Dengan memperkuat niat, membangun kedisiplinan, menghindari larangan dari Allah SWT, meningkatkan ibadah dan kebaikan, serta memelihara lingkungan yang mendukung, kita dapat menjaga istiqomah dalam berpuasa hingga hari terakhir di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini memberikan panduan yang berguna untuk menjaga agar puasa kita tetap istiqomah. Dan Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.